Assalamualaikum teman-teman. Halo semua, perkenalkan nama saya Salsabila Talia, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi tentang standar akuntansi syariah, mata kuliah akuntansi Islam. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu Dewan Standar Akuntansi Syariah atau yang biasa disingkat dengan DSAS. DSAS sendiri merupakan badan yang berwenang untuk menyusun standar akuntansi untuk perusahaan syariah di Indonesia. Pada awalnya, standar akuntansi keuangan syariah dikeluarkan oleh DSAK IAI. Namun, pada tahun 2013, kewenangan tersebut dialihkan kepada DSAS sesuai dengan surat resmi yang dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Nasional IAI nomor 0823/DPN/IAI/XI/2013. Peran dari DSAS sendiri yaitu melakukan perumusan, pengembangan, dan pengesahan dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, PSAK syariah, ISAK syariah, pernyataan pencabutan SAK syariah, bulletin teknis, dan produk-produk lainnya terkait dengan SAK syariah. Selain itu, DSAS juga berperan untuk menjawab pertanyaan dari pemerintah, asosiasi, otoritas, dan lembaga luar negeri terkait dengan SAK syariah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang PSAK 101 tentang penyusunan laporan keuangan syariah. PSAK 101 mengatur tentang persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah. PSAK 101 digunakan untuk mengatur penyajian laporan keuangan syariah yang nantinya digunakan sebagai informasi bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan syariah yaitu aset, kewajiban, dana sirka temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk di dalamnya keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan. Terdapat 7 laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, PSAK 101 juga mengatur tentang laporan keuangan bank syariah dan asuransi syariah. Ada 8 komponen laporan keuangan di bank syariah. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dan investasi, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, ada 8 laporan keuangan asuransi syariah. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan surplus defisit underwriting dana baru, laporan perubahan dana baru, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, saya akan menjelaskan tentang PSAK syariah yang pernah digunakan di Indonesia. Sebelum tahun 2002, Indonesia menggunakan PSAK 31, yaitu akuntansi perbankan, sebagai dasar perbankan syariah pada masa itu, selagi tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada tahun 2002, PSAK 59 dikeluarkan untuk perbankan syariah tentang akuntansi perbankan syariah. Namun, pada tahun 2007, PSAK 59 digantikan oleh PSAK 101-107 karena dianggap tidak bisa digunakan untuk lembaga keuangan syariah non-bank. Pada tahun 2007 sampai tahun 2020, PSAK syariah terus melakukan perkembangan. Hingga pada saat ini, sebanyak 12 PSAK syariah dapat digunakan oleh perusahaan yang melakukan transaksi syariah, yaitu PSAK 101 sampai 112. Sekian dari video ini, terima kasih sudah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.